Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Semoga kita dalam keadaan sehat walafiat serta mendapatkan perlindungan oleh Allah Subhanahu wa taala. Baiklah, pelajaran Quran hadis kita tentang hadis memahami isi kandungan hadis diperintahnya kita menyayangi anak yatim. Sebelum memasuki pelajaran, mari kita berdoa bersama-sama. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Rabbi zidni ilma warzuqni fahma walhamdulillahi rabbil alamin. Bagian C. Memahami isi kandungan hadis tentang perintah menyayangi anak yatim. Hadis tentang perintah menyayangi anak yatim mengingatkan kepada kita agar selalu memperhatikan nasib anak yatim, memelihara, mengurus pendidikannya, sandang dan pangan, serta kesehatan anak yatim. Intinya keperluan anak yatim tersebut perlu kita perhatikan dan kita berikan. Yang mana memelihara anak yatim ini adalah hukumnya fardu kifayah. Yakni fardu kifayah adalah apabila sudah ada yang mengurusnya, yang lainnya tidak berdosa. Tetapi apabila di satu daerah tersebut tidak ada yang mengurus anak yatim tersebut, maka satu daerah tersebut menanggung semua desanya atau menanggung dosanya. Nah, jadi misalkan suatu tempat itu tidak ada yang memelihara anak yatim, satu orang pun, maka satu daerah itu berdosa semua. Tetapi misalkan ada satu orang yang memelihara anak yatim, walaupun satu orang anak yatim, maka gugurlah dosa seluruh daerah tersebut. Maksudnya kewajiban untuk memelihara anak yatim itu sudah gugur, sudah dituluskan oleh satu orang tersebut. Meskipun orang tuanya meninggalkan harta, anak yatim pasti akan merasa kekurangan, terutama kasih sayang dan perhatian. Dengan meninggalnya sang ayah, anak yatim telah kehilangan sosok yang mencukupi kebutuhan mereka serta memberikan rasa aman. Selain kasih sayang dan materi, anak yatim juga memerlukan pendidikan tersebut. Mereka dapat hidup mandiri serta menjadikan mereka pribadi yang tangguh, sehingga mereka mampu menjalani hidup seperti anak-anak yang masih mempunyai orang tua. Jadi, anak yatim itu walaupun ibaratnya masih memiliki harta, tapi keberadaan orang yang memelihara dan memperhatikan dia tidak ada, maka mereka merasa kesepian dan merasa kehilangan sosok yang memberikan rasa perhatian kepada mereka sendiri. Oleh karena itu, kita wajib menyantuni, memperhatikan, dan menyayangi mereka agar beban mereka berkurang, serta mereka dapat merasakan kasih sayang dari saudara sesama muslim. Urusan anak yatim adalah urusan yang menjadi tanggung jawab bersama. Salah satu cara memperhatikan anak yatim adalah dengan mendirikan yayasan atau panti asuhan khusus anak yatim. Nah, yang mana apakah kalian pernah berkunjung ke panti asuhan? Memelihara dan menyayangi anak yatim merupakan perbuatan mulia, sebab dengan memelihara, menyayangi, dan mengasuh anak yatim, berarti kita memberikan pertolongan kepada sesama yang membutuhkan. Selain itu, kita telah menyelamatkan mereka dari kemiskinan, kebodohan, dan kehinaan. Orang yang mengasuh anak yatim dengan ikhlas akan berada di surga bersama Nabi Muhammad SAW seperti dekatnya jari telunjuk dan jari tengah. Oleh karena itu, sayangilah anak yatim dan janganlah ditelantarkan. Orang yang menelantarkan dan memakan harta anak yatim secara zalim mendapat peringatan keras dari Allah Subhanahu wa taala sebagaimana tertuang dalam firman-Nya sebagai berikut. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Innal ladzina ya'kuluna amwalal yatama zulman innama ya'kuluna fi butunihim nara wa sayaslawna sa'ira. Artinya, sesungguhnya orang-orang yang memakan harta anak yatim secara zalim, sebenarnya mereka itu menelan api dalam perutnya dan mereka akan masuk ke dalam api yang menyala-nyala di neraka. An-Nisa surah keempat ayat 10. Berdasarkan ayat tersebut, kita tidak boleh menyia-nyiakan anak yatim, bahkan menelantarkan. Kita diperintahkan untuk menyayangi mereka seperti menyayangi keluarga sendiri. Apabila anak yatim itu mempunyai harta warisan, maka hartanya harus dipelihara. Akan lebih baik jika harta warisan tersebut dikembangkan untuk bekal hidup anak yatim tersebut di kemudian hari kelak. Orang yang memakan harta anak yatim tanpa hak seolah ia memakan bara api. Nah, penjelasan ancaman
bagaimana apabila seseorang menelantarkan atau menyalahgunakan harta anak yatim. Itu sama saja dia memakan bara api yang ada di neraka. Jadi apabila anak yatim tersebut mempunyai harta, kita diperintahkan untuk memelihara harta tersebut. Lebih bagus lagi kita kembangkan harta tersebut agar harta tersebut dapat membekali dia, si anak yatim tersebut, di kemudian hari kelak nanti. Nah, mungkin sampai di sini saja pelajaran Quran hadis kita. Mana kesimpulan pelajaran kita hari ini adalah memelihara anak yatim itu hukumnya fardu kifayah, yakni apabila di suatu daerah tersebut tidak ada yang memelihara anak yatim seorang pun, maka satu daerah tersebut mendapatkan dosa semuanya. Apabila ada orang yang memelihara anak yatim walaupun seorang saja, maka gugurlah kewajiban atau dosa seluruh di daerah tersebut. Kemudian lagi keistimewaan orang yang memelihara anak yatim dan menyayangi anak yatim adalah nanti di surga dikumpulkan Allah bagaikan jari telunjuk dan jari tengah kedekatannya. Kemudian lagi orang yang menyalahgunakan atau menelantarkan anak yatim atau menyalahgunakan harta anak yatim akan mendapatkan ancaman dari Allah Subhanahu wa taala. Dia akan memakan bara api dari neraka. Nah, itulah kesimpulan dari Bapak. Semoga bermanfaat dan dapat mengambil iktibar atau mengambil hikmah dari pelajaran kita hari ini. Bapak tutup, subhanakallah bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.